Ada dua tipe donasi. Yang pertama namanya toxic charity atau donasi yang beracun, membuat orang yang menerima itu kemudian menjadi ketergantungan, menjadi lumpuh kreativitasnya dan kehidupannya tidak bertumbuh. Dan charity yang kedua namanya transformation charity. Ini adalah donasi yang membuat orang yang menerima donasi itu bisa bertransformasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal di Indonesia, negara yang sangat ramah, negara yang sangat pemurah. This is a very generous country. Ini adalah negara yang sangat-sangat dermawan, negara yang sangat friendly country, sangat-sangat ramah. Banyak orang Indonesia yang suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, suka berbagi, suka memberi, suka memberikan makanan kepada orang lain yang membutuhkan, suka memberikan apalah yang dibutuhkan oleh orang lain. Karena orang Indonesia sifatnya ramah-ramah, maka marak dan suburlah perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi filantropi di Indonesia. Organisasi filantropi atau organisasi sosial yang bergerak mengumpulkan dana dari pihak ketiga, meminta donasi dari pihak ketiga, dari orang-orang yang berkecukupan, lalu kemudian menyalurkan dana itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk kebutuhan, dalam bentuk beras, dalam bentuk nasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan this is good, ini bagus. Yang pertama, menjadi dermawan itu adalah ajaran dari semua agama. Itu adalah sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang bagus. Menjadi dermawan itu bagus. Menyalurkan donasi itu juga bagus. Tapi tidak semua hal yang bagus, niatnya itu bisa menjadi bagus juga hasilnya. Ada dua tipe donasi atau ada dua tipe charity. Yang pertama namanya toxic charity atau donasi yang beracun. Apa itu toxic charity? Toxic charity adalah charity atau donasi yang diberikan kepada orang yang memang miskin, orang yang memang membutuhkan, lalu diberikan terus-menerus, diberikan lagi, diberikan lagi, diberikan lagi. Dan karena selalu diberikan dan terlalu banyak diberikan, itu hasil akhirnya adalah menghilangkan kemampuan bertahan hidup orang yang diberikan ini. Lalu kemudian bisa jadi itu merendahkan martabat kemiskinannya, membuat dia tidak struggle, menghilangkan kreativitas, menghilangkan inisiatif untuk menjadi, karena selalu menerima, selalu mendapatkan. Kita memberi terus-menerus. Dan masalahnya orang kalau diberi pertama kali dia akan berterima kasih dan dia akan mengantisipasi, ini jangan-jangan nanti saya akan diberikan kedua kali. Dan ketika diberikan kedua kali, wow, dia akan berharap untuk diberikan yang ketiga kali. Ketika kita berikan yang ketiga kali, keempat, 3 kali kita berikan lagi, maka dia akan merasa, itu hak saya untuk diberikan. Dan kalau diberikan keempat, kelima, keenam, bahkan kelima saja, dia sudah menjadi kecanduan. Dia akan selalu menunggu-nunggu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang bersikap baik ingin memberikan charity, ingin memberikan bantuan, ya ingin membantu orang lain. Tapi orang-orang yang dibantu ini kadang-kadang mereka merasa itu haknya untuk dibantu. Sehingga ketika mereka tidak dibantu, mereka akan merasa marah, mereka merasa kecewa karena mereka merasa tidak dibantu oleh orang lain. Padahal orang lain ini yang membantu ini itu ya karena ingin membantu, tapi kadang-kadang itu jadi beban. Nah, ini adalah prinsip moral, ini adalah sesuatu yang normal, yang ada pada manusia. Sifat manusia yang pengen mendapatkan terus-menerus, dan itu mematikan kreativitas orang yang menerima, membuat orang yang menerima itu kemudian menjadi ketergantungan, menjadi lumpuh kreativitasnya dan kehidupannya tidak bertumbuh. Ini yang disebut dengan toxic charity. Dan teman-teman harus hati-hati. Artinya bahwa bukan tidak boleh charity. Boleh, tapi charity yang berlebihan, yang terus-menerus, yang menghilangkan, melemahkan kreativitas, menghilangkan struggle, menghilangkan kemampuan orang untuk bertumbuh, berpikir besar, karena dia merasa dia nggak ngapa-ngapain pun dia dapat terus-menerus, maka itu adalah toxic charity. Hati-hati bagi kita yang suka memberi charity, dan juga hati-hati bagi lembaga filantropi yang selalu memberi charity, yang membuat orang semakin tidak menjadi apa-apa dan ya kemiskinannya menjadi lestari. Itu namanya toxic charity. Dan charity yang kedua atau donasi yang kedua, tipe yang kedua namanya transformation charity. Ini adalah donasi yang membuat orang yang menerima donasi itu bisa bertransformasi.
bisa berubah menjadi orang lebih baik, bisa menjadi orang lebih tangguh, bisa menjadi orang yang tadinya dia adalah orang yang tidak mampu menjadi orang mampu. Karena ada program-program, karena ada produk-produk, bukan hanya nasi yang diberikan, bukan hanya makanan diberikan, tapi juga ada program-program yang itu sebenarnya adalah langkah berikutnya. Nasi itu, makanan itu kita berikan hanya untuk membuat orang datang, tapi setelah itu ada pemberdayaan, ada pelatihannya, ada skill yang dibuat, ada mindset. 80% ini harus mindsetnya dirubah. Karena kalau nggak mindsetnya dirubah, walaupun kita ngajarin skill, sukses dan berubah itu 80% mindset, 20% skill. Maka mindsetnya dirubah. Mereka datang ambil makanan, tapi mereka wajib harus ikut program. Kalau enggak, ya mereka datang ambil makanan, mereka minimal kalau nggak transformasi pada diri mereka, transformasi pada lingkungan. Mereka harus bantu bersih-bersih tempat lingkungan masyarakat. Mereka harus bantu bersih-bersih got, mereka harus bantu bersih-bersih lingkungan. Nanti mereka akan dapat hadiah. Mereka relawan, mereka charity. Itu yang membuat transformasi kepada diri mereka, karena mereka diajarkan dengan mindset yang luar biasa yang membuat mereka bertumbuh. Dan yang kedua, bertransformasi lingkungan menjadi dampak terhadap sosial, dampak terhadap lingkungan. Maka hati-hati dengan donasi atau charity yang menjadi toksik. Ingat, kita nggak pengen supaya orang-orang yang kita kasih donasi ini mereka menjadi begitu terus. Kita pengen mereka menjadi berdaya, kita pengen mereka menjadi lebih bagus. Itu yang membuat dunia ini menjadi lebih bagus. Dan hati-hati bagi kita orang-orang yang berbuat baik atau lembaga-lembaga filantropi yang menyalurkan makanan, menyalurkan santunan itu kepada para donasi. Pesan saya selalu jaga niat kita. Jangan sampai kita mengambil keuntungan, bukan hanya keuntungan keuntungan dalam bentuk finansial, tapi kita ngambil keuntungan dalam ketenaran. Kita jadi branding diri kita karena suka membantu orang. Wow, kita membuat diri kita dikenal sebagai orang yang jangan. Kita memanfaatkan orang miskin, kita jual kesedihan mereka, kita bersikap seperti kita bantu mereka. Jangan. Nanti itu nggak bagus buat kita. Yang harus kita lakukan adalah kita berdayakan mereka. Kita bantu mereka agar mereka bisa bertumbuh. Tentu saja tidak semua orang akan bisa bertumbuh. Tentu saja tidak semua orang akan mau bertumbuh. Kita nggak mungkin bisa narik orang ke atas kalau orang itu nggak mau naik. Ya, kita hanya membantu orang yang mau naik. Kita buat program-program buat orang-orang yang mau naik. Kalau kita sudah ada pada level itu, charity, kita mentransformasi orang-orang dan mentransformasi sosial lingkungan, maka kita luar biasa. Tapi kalau kita hanya baru memberikan makanan, dan kita menjual itu supaya ketenaran kita, hati-hati dengan niat kita, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Pesan saya untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.